Oke, selamat pagi Om. Saya boleh bertanya Om? Pagi Ini kan juga. sudah memasuki era tahun politik Om. Sudah mencalonkan kepala negara, pilpres dan cawapres. Jadi saya mau bertanya, di dalam tiga calon ini ada urutan satu, ada urutan dua, dan urutan tiga. Kira-kira menurut Bapak ini berdua ini siapa yang pantas menduduki kursi kepemimpinan negara Republik Indonesia ini? Ya, oke, selamat pagi juga. Jadi begini, saya itu tidak perlu berpanjang lebar kata. Saya berprinsip pada tiga kalimat untuk tiga calon. Calon nomor satu Pak Anies ya, katanya perubahan. Calon nomor dua Indonesia Maju. Calon nomor tiga Indonesia Raya. Saya kurang bodoh, saya pakai kata maju, kata perubahan. Yang saya alami dari kelahiran saya Presiden Soeharto sampai sekarang Presiden Jokowi. Jadi dari Presiden Soeharto sampai Jokowi ini banyak perubahan. Contoh di zaman Presiden Soeharto, dulu kami ke pasar jalan kaki. Jangankan pergi sekolah yang sampai puluhan 20 km pun jalan kaki. Karena dulu SMA belum ada di kecamatan, di kabupaten, SMP baru ada di kecamatan. Terus perubahan gantinya yang siapa-siapa lagi saya tidak tahu. Makin ada perubahan sampai Jokowi. Jangankan orang pergi sekolah, orang mungkin ke pasar atau ke toko aja Sudah ada naik kendaraan, motor, sudah naik motor, jalan pun sudah ganggang masuk kemana-mana. Jadi itu saya pikir perubahan. Tapi kan dengan calon nomor satu mengadakan perubahan, kira-kira perubahan apa lagi? Apakah manusia tua jadi muda? Tidak mungkin. Itu yang saya pakai pikiran saya yang sederhana, bahasa yang sederhana. Perubahan berarti merubah. Saya pikir perubahan itu cukup lumayan yang saya rasakan dari kehidupan saya yang saya sudah umur 51 tahun, Pak. Dari era tahun 80-an sampai sekarang itu perubahan itu banyak sekali bagi saya. Bahkan perubahannya bukan ke belakang tapi ke depan. Kalau saya paling kutip kata maju. Maju berarti kita ke depan. Ke depan. Nah, jadi yang kita mau melihat ini, saya belum lihat itu ke depannya itu apa yang bisa saya lihat lagi di depannya. Saya ingin lihat yang belum saya lihat. Tapi kalau kita mau merubah, apa yang mau dirubah? Yang sudah dilihat, apa lagi yang harus dilihat, kan begitu. Mau dirubah. Jadi saya pakai otak saya yang sederhana ini, Pak. Mau dirubah, apa yang mau dirubah? Kalau menurut saya perubahan itu saya sudah alami dari era Soeharto sampai era Jokowi. Tapi kalau maju, saya belum lihat di depan. Jangan sampai sekarang baru saya naik motor tiba-tiba naik pesawat ke pasar. Nah itu kan maju ke depan kan kita bisa lihat. Kalau maju nggak ada yang ke belakang. Iya, Pak. kalau Pasti maju majunya ke kata depan. maju kan nggak ada ke belakang. Nggak ada Tapi ke kalau belakang. masalah yang nomor 3 punya Indonesia Raya, saya nggak mengerti. Yang saya cuma mengerti itu lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu Indonesia mau bawa kemana. Tapi saya sempat dengar perubahan dalam hal demokrasi, keadilan. Saya pikir keadilan dengan demokrasi ini, saya pikir untuk yang saya lihat ya kurang lebih. Tapi itu perubahan untuk yang rakyat. Kalau perubahan untuk elit ya sama aja. Yang rakyat tidak merasakan perubahan itu yang bagaimana. Nah, ini Yang bisa merasakan kan orang besar. Jadi pertanyaan Bapak itu, saya lebih memilih calon nomor 2. Artinya Pak Prabowo Subianto bersama katanya, Gibran iya, Raka Buming Raka. kalimatnya itu yang menarik perhatian saya. Kalau Prabowo ya orangnya sama aja dengan presiden lain. Iya. Gibran juga orangnya sama aja. Cuma kalimatnya, programnya untuk memajukan itu. Apalagi dia mau memajukan program Jokowi. Karena sangat terasa sekali program Jokowi masalah kemajuan Indonesia. Kan saya sangat terasa itu. Memang sangat luar biasa di Indonesia. Apa yang Bapak rasakan di saat Ya, pemerintahan Jokowi? pertama pembangunan. Kedua ekonomi. Yang saya kutip itu saya rakyat biasa itu hanya itu aja. Saya mau rasakan apa lagi? Yang saya paling rasakan itu. Jadi keadilan itu artinya saya bisa melihat pembangunan yang seperti kota Jakarta. Sekarang saya di daerah kabupaten, di daerah desa, bisa ada jalan aspal. Dulu kami jalan tabrak batu besar-besar. Apalagi bawa sepeda, mana bisa, sekarang bisa bawa sepeda. Luar biasa. Luar biasa Pak kemajuan Jokowi. Tapi kalau untuk
kata perubahan merubah apa itu saya sendiri Bisa tidak nggak tahu. kira-kira dia merubah kertas menjadi uang? Itu saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah lihat barang itu. Itu hanya tukang sulap yang bisa, Pak. Ya, Anda tahu juga Pak, soalnya begini. Yang saya tahu itu perubahan itu berarti sesuatu yang berubah. Tua jadi muda. Entah mau tua jadi muda, muda jadi tua, itu perubahan. Tapi kalau perubahan seperti pembangunan, saya sudah melihat umur saya sudah 51 bahwa sejak dari umur yang saya mengerti dengan bumi ini, dunia ini, cakrawala ini mulai umur 6 tahun, 7 tahun saya rasa berubah sekali. Karena Oke. dulu kami makan nasi jagung di daerah saya yang itu prioritasnya pertanian. Dulu itu kami harus tofa, tapi di era Jokowi kita balik tanah tidak perlu kayak dulu lagi pakai linggis, pakai besi, pakai kayu. Sekarang tinggal main alat aja. Iya. Jadi saya rasa perubahannya sangat jauh untuk saya. Kalau untuk orang lain saya tidak tahu. Oke, terima kasih Pak atas suara Bapak, suara rakyat. Insya Allah mudah-mudahan ketika Tuhan menghendaki sang pemimpin akan menduduki kursi kepemimpinan Republik Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga